Serangan fajar, hantui pemilih Luber dan Jurdil, untuk menuju Pilkada Pasaman Barat yang bersih. Menjelang Pilkada Pasaman Barat, satu hal yang perlu diwaspadai adalah praktik politik uang. Di daerah masing-masing, istilah politik uang ini macam-macam, tapi umum diketahui sebagai serangan fajar. Serangan fajar adalah pemberian atau distribusi imbalan baik berupa uang atau barang kepada para pemilih menjelang pencoblosan baik pilkades, pilkada, pileg, atau pilpres. Ada saja kedok yang dipakai, misalnya ongkos transportasi, uang rokok, uang ganti upah kerja harian, dan lain-lain. Disebut fajar lantaran pembagian barang atau uang itu seringkali dilakukan sewaktu dini hari atau subuh hari, beberapa jam sebelum pemilih menuju TPS. Istilah serangan fajar adalah berasal dari kalangan militer. Tentara biasanya menyergap dan menguasai daerah target secara mendadak di pagi buta. Karena serangan fajar ini biasanya relatif berhasil. Untuk itulah, praktik serangan itu diadopsi di pemilihan oleh mereka yang culas. Malpraktik pemilu tersebut umumnya menyasar dua jenis pemilih yaitu pemilih inti core voter, dan pemilih mengambang swing voter. Namun, kebanyakan praktik serangan fajar menyasar swing voter, karena para calon tak ingin menyia-nyiakan uang, hanya untuk pemilih loyal atau inti. Mereka cenderung mendekati pemilih mengambang. Praktik tersebut seringkali disebut sebagai klientelisme elektoral, sebagai distribusi imbalan material kepada pemilih saat pemilu saja. Akibatnya, tak banyak yang diketahui secara pasti tentang serangan fajar ini, dan pemilih pun tidak bisa disalahkan, karena mereka juga butuh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun tidak semuanya serangan fajar itu sukses terlaksana. Kadangkala pemilih hanya mengambil uangnya, belum tentu memilih orangnya. Argumen ini jamak dilakukan di sebagian masyarakat. Sebagian orang berpikir begitu beralasan ingin memberi efek jera pada pemberi serangan fajar. Terkadang pemilih banyak menganggap serangan fajar sebagai hal wajar, bila menerima dan memilih kandidat yang melakukan politik uang, artinya secara tidak langsung mendukung pemerintahan yang tidak memegang nilai anti korupsi. Yang jelas, serangan fajar adalah praktik kotor, sangat masih sulit dihapuskan di Indonesia. Mereka yang membagikan uang itu berkepentingan agar penerima imbalan mau memilih kandidat mereka, mengarahkan pemilih untuk beralih ke calon pemimpin atau calon legislatif yang ditentukan. Pendek kata, serangan fajar adalah membeli suara rakyat untuk pemilih kandidat mereka. Seorang pemimpin adalah anugerah Tuhan, dan mereka yang terpilih secara benar, telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Apabila pemimpin terpilih diraih dengan menyogok rakyatnya, pemerintahannya tak bakal berjalan dengan mulus, selalu ada saja aral rintangannya. Karena, praktik pembelian suara atau pemanfaatan praktik uang dalam elektoral bakal memicu praktik negatif pemenangnya. Pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin yang curang bakal melahirkan pelayanan tidak berkah, hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja, akan dapat menimbulkan pemimpin menyalahgunakan kekuasaan, untuk segelintir golongan. Akhirnya, tujuan dari kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah tercapai. Jelas, serangan fajar adalah bentuk ketidakkejujuran. Serangan fajar adalah bentuk ketidakadilan. Serangan fajar adalah merusak demokrasi. Dan, serangan fajar adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai integritas. Stop. Jika Anda masih menunggu serangan fajar, artinya Anda turut berkontribusi pada terbentuknya birokrasi yang buruk. Lebih jauh, Anda juga menciptakan pemimpin amodal. Maka, stop serangan fajar. Stop imbalan apapun yang mempengaruhi pemilihan. Ingat, politik uang akan memunculkan pemimpin yang hanya peduli pada kepentingan pribadi dan bukan kepentingan rakyatnya. Proses pemilu yang digelar secara jurdil dan luber diharapkan sebagai pintu utama untuk memilih pemimpin yang bersih dan amanah. Maka dari itu, jika ada calon pemimpin yang memberikan
serangan fajar, kita harus bisa menolaknya. Anda menolak serangan fajar, artinya benih-benih korupsi, kolusi, dan nepotisme itu bisa dicegah sedini mungkin. Jadikan serangan fajar adalah praktik masa lalu, biarkan terkubur pada zaman sebelumnya. Bentuklah zaman sekarang dan ke depan dengan budaya baru. Jadilah pemilih yang berintegritas dan berkarakter. Karena, siapa tahu kelak Anda lah pemimpin bangsa ini. Untuk itu marilah kita sukseskan Pilkada Pasaman Barat ini, dengan memilih salah satu dari 4 pasang calon pemimpin terbaik kita, dan marilah kita bersatu merajut tali persaudaraan, walaupun pilihan kita nantinya berbeda. Terima kasih sudah bergabung dengan channel Lintas Pasaman Barat, Facebooknya Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Safe Music List out from royalty-free music.